Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengnia Cynthia dari kelas A2 PGSD Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 210600213. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sebuah konsep dasar dari manajemen berbasis sekolah. Yuk, kita simak videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ke topik pertama yaitu manajemen berbasis sekolah, harus kita ketahui dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah pengaturan yang bertujuan mengarahkan untuk mencapai keterpenuhinya rencana yang telah disusun secara maksimal. Dan seseorang yang memimpin dalam manajemen disebut manajer. Terus, apa sih itu manajemen berbasis sekolah? Teman-teman, manajemen berbasis sekolah merupakan pengaturan yang mengarahkan sekolah untuk mencapai target yang puas, terutama untuk para pengelola pendidikan yang sebelumnya mengalami keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Dan manajemen berbasis sekolah merupakan suatu strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. Sehingga manajemen berbasis sekolah ini memiliki sifat desentralisasi atau penyerahan wewenang untuk sekolahnya tersendiri dalam mengatur berjalannya pendidikan yang sekolah tersebut miliki. Dan hal ini merupakan hal penting yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Nah, mengapa seperti itu? Karena bila wewenang masih terpusat dengan paradigma top-down atau sentralistik, pendidikan akan dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu, sehingga mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dengan dunia kerja atau one-to-one relationship. Karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja akan sulit diikuti oleh pendidikan yang akan terjadi kesenjangan. Kemudian, mengapa sih manajemen berbasis sekolah penting dalam peningkatan pendidikan? Karena dalam manajemen berbasis sekolah ini, sekolah dapat melihat sejauh mana transformasi peningkatan sekolah tersebut pada segi pendidikan dan mampu mengoreksi setiap kekurangan pada pengelolaannya secara mandiri. Penekanan pada peningkatan pendidikan ini juga merujuk pada aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah MBS atau manajemen berbasis sekolah dapat memberikan otonomi yang lebih besar. Dan kemudian manajemen berbasis sekolah dapat memberikan tanggapan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat yang merupakan sarana bagi efisiensi, mutu, serta pemerataan pendidikan. Nah, teman-teman, setelah kalian mengetahui tentang pengertian manajemen berbasis sekolah dan pentingnya manajemen berbasis sekolah, maka apa saja sih karakteristik manajemen berbasis sekolah tersebut? Karakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui dari bagaimana sekolah mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. Maka dapat diidentifikasikan beberapa karakteristik manajemen berbasis sekolah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai perangkat-perangkat tanggung jawab mengelola sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada MBS,
dilakukan berdasarkan banyaknya partisipasi masyarakat dan orang tua, peserta didik yang mendukung dari segi keuangan, pemikiran, dan dijadikan sebagai narasumber melalui komite sekolah dan dewan pendidikan pada kegiatan peningkatan kualitas pembelajarannya di sekolah. Yang ketiga, adanya dukungan dari kepemimpinan yang demokratis dan profesional, yang meliputi kepala sekolah dan guru sebagai figur utama yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Yang keempat adalah memiliki tim kerja yang kompak dan transparan dalam pelaksanaan programnya, sehingga pihak-pihak yang terkait bekerja sama secara profesional untuk mencapai tujuan dan target yang telah disepakati. Terus, sebenarnya tujuan manajemen berbasis sekolah itu apa sih? Nah, manajemen berbasis sekolah yang tidak bisa dipisahkan dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan suatu kepedulian terhadap gejala-gejala yang muncul di tengah masyarakat. Sehingga tujuan manajemen berbasis sekolah sendiri adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi yang diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, peningkatan mutu yang diperoleh dari revitalisasi partisipasi orang tua, fleksibilitas pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta berlakunya sistem hadiah dan hukuman. Ketiga, peningkatan pemerataan yang diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam tujuan manajemen berbasis sekolah ini juga, yang disebutkan merajuk pada beberapa aspek yang terlibat. Di antaranya, 1. Peningkatan mutu dengan tolok ukur penilaian hasil output dan outcome, bukan pada metodologi atau prosesnya, tetapi hasil dan bukti bentuk fisik yang memadai. Yang kedua, keadilan. Manajemen berbasis sekolah memberi keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap latar belakang sosial dan psikologis peserta didik untuk terus mendapatkan pelayanan yang seharusnya tanpa melihat yang pandai saja, meskipun antar sekolah harus saling memacu prestasi. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Berhubungan dengan uang yang bentuknya adalah jumlah dan jenis buku, peralatan, pengorganisasian kelas, metodologi, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Yang terakhir adalah aspek akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholders, yaitu pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Nah, teman-teman, itu semua adalah konsep dari manajemen berbasis sekolah yang telah saya paparkan. Dan tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester 5 dari dosen pengampu Pak Deden sebagai pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Nah, sekian dari hasil video saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.